Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan tentang kitab membenahi akidah dari kekotoran-kekotoran, dari kesyirikan dan dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih melanjutkan dan sedikit kita selesaikan bab tentang syirik pada ketaatan. Karena sesungguhnya syirik itu memiliki tingkatan-tingkatan, sudah kita bahas syirik dalam cinta, syirik dalam ketaatan dan seterusnya. Hari ini kita melanjutkan tentang syirik dalam ketaatan. Yang dimaksud adalah ketika seorang hamba mentaati manusia lebih dari mentaati Allah. Di antaranya kebanyakan adalah taat dalam berhukum. Ketika Allah telah menetapkan suatu hukum, kemudian manusia menetapkan suatu hukum. Ternyata banyak manusia mengikuti hukum manusia, lalu mengabaikan hukum Allah. Maka apabila ada manusia yang seperti itu, maka orang itu sesungguhnya telah berbuat syirik kepada Allah. Apabila ketaatannya kepada manusia sudah menjadi mutlak, maka menjadi syirik akbar, dosa besar, yang apabila hambanya tidak pernah bertobat, maka tidak pernah akan diampuni. Tapi kalau ketaatan itu bukan dari hati sanubarinya, karena terpaksa atau dipaksa, maka bagaimana lagi? Allah tidak akan membebankan kecuali sesuatu yang dipaksa itu Allah akan maafkan. Contoh, Allah sudah menetapkan hukum dalam Al-Quran. Lalu amir, pemimpin menetapkan hukum manusia. Sehingga tidak bisa tegak hukum Allah. Bukan karena kita tidak ingin menegakkan, tapi karena amir tidak menetapkan hukum Allah. Maka yang akan bertanggung jawab adalah si pembuat hukum yang melenceng keluar dari hukum Islam. Maka orang-orang yang membuat hukum di luar hukum Allah dan dia ditaati, maka orang-orang itu telah berbuat syirik dalam ketaatan. Adapun orang-orang yang terpaksa, semoga diampuni. Apakah hukum jahiliyah yang mau dipakai? Apakah hukum Allah? Tidakkah Allah telah menetapkan hukum, suatu hukum yang sangat baik? Maka apabila seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, belum sempurna imannya. Sebagaimana di sini penulis di halaman 136 menyebutkan, yakni menyitir surat An-Nisa ayat 65. Sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Fala wa rabbika, maka tidak, wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah, demi Rabbmu, demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Atau mereka tidak sempurna imannya. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka, manusia, umat Islam, menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara dalam urusan hukum Islam. Menjadi hakim, pemutus perkara dalam urusan muamalah sekalipun, dalam urusan perselisihan apapun, yang berkaitan dengan urusan agama, yang berkaitan dengan urusan akidah, maka pemutus perkara itu adalah Allah melalui Rasulnya. Jika ternyata kamu semua, mereka semua
belum mengikuti keputusan Allah dan Rasulnya, maka mereka belum beriman. Hatta sampai kemudian yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim dalam memutuskan seluruh perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak ada keberatan sedikit pun di dalam diri mereka untuk menerima keputusan dari Allah dan Rasulnya itu, wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima keputusan Allah dan Rasulnya itu dengan apa? Taslima. Dengan betul-betul tulus dan ikhlas. Taslim, tunduk, tidak lagi berhukum kepada selain hukum Allah. Tidak lagi berhukum kepada selain hukum Rasulullah. Kalau sudah dilakukan seperti itu, maka itulah orang-orang yang benar, yang tidak syirik dalam ketaatan. Kenapa? Karena para ahli kitab, Bani Israel, dari keturunan Israel, itu banyak yang mengingkari hukum-hukum Allah. Kalau hukum Allah itu menguntungkannya, ditaati. Kalau hukum Allah itu merugikannya, penulis menyambung kembali dengan surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mau mengimani sebagian daripada kitab lalu mengingkari kitab yang lain? Coba maaf Pak, maaf di negara kita, terutama dalam urusan-urusan yang di atas sana. Kalau ada ayat-ayat Quran yang ayat Quran itu mendukungnya, menguntungkannya, diambil apa enggak? Dengan serta-merta, enggak pakai mikir Pak. Tapi kalau ayat-ayat itu merugikannya, mengganjalnya, ditentang habis-habisan itu ayat. Kritikan Allah ini berlaku bukan hanya untuk Bani Israel, justru sekarang umat Islam. Apakah kemudian kamu beriman terhadap hukum Allah di Quran, lalu kamu mengingkari hukum Allah yang lain yang ada dalam Quran? Apakah kamu berbuat demikian? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyum fil hayatid dunya. Maka tidaklah ada balasan bagi orang-orang yang mengingkari hukum-hukum Allah itu, diimani sebagian, diingkari sebagian, maka balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian adalah kehinaan dalam kehidupan dunia. Maaf, boleh jadi penentang hukum Allah itu di dunia dielu-elukan Pak, oleh golongan mereka. Wah hebat ini, pembaru ini, baru pemberani ini, berani menentang ini modern ini, macam-macam. Mereka mendapatkan pujian dari manusia, tapi kata Allah, balasan dari Allah kehinaan dalam kehidupan dunia. Mulia di sisi manusia, sesungguhnya dia sedang terhina di hadapan Allah. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Nanti pada hari kiamat Allah akan paksa mereka ke dalam azab yang sangat pedih. Allah akan halau mereka, Allah akan kembalikan mereka kepada azab yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Contoh sederhana Pak. Dalam ketetapan hukum syariat, Allah telah tetapkan setiap hukum Allah yang ada dalam Quran pasti ayatnya jelas, tidak bisa diperdebatkan. Dan apabila telah jelas ayatnya, wajib dijalankan. Lihat surat 24, surat An-Nur ayat 1. Dan kita lihat tentang hukum itu ayat kedua. Langsung Allah terapkan di ayat keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Quran ini kata Allah suatu surah. Ini surah dari Allah. Bapak ibu menerima surat dari orang yang dicintai, kira-kira senang atau senang sekali? Tidakkah kita senang dengan surat dari Allah yang kita sangat butuh cintanya?
Quran ini satu surah dari Allah. Anzalnaha, kami turunkan dia, kata Allah. Wa faradnaha, dan kami wajibkan untuk seluruh manusia mengikuti, menjalankan hukumnya. Faradnaha, kami fardukan menjalankan semua hukumnya. Maka kalau Quran itu berkaitan dengan hukum, Pak, tidak mungkin mutasyabihat, tidak mungkin samar. Pasti bayyinat. Pasti terang, pasti jelas. Wa anzalna, dan kami turunkan ayatin bayyinat, ayat-ayat tentang hukum itu bayyin, jelas, terang. Supaya apa? La'allakum yatadzakkarun, agar kita semua, mereka semua, kalian semua ingat akan hukum Allah. Apa yang harus kita praktekkan di antara hukum Allah? Coba Bapak buka ayat berikutnya. Az-zaniyatu waz-zani. Adapun perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah tiap-tiap pelaku zina itu dengan 100 kali. Maaf, siapa yang menentukan ini, Pak? Jelas nggak ini ayat, Pak? Bisa nggak ditafsirkan dengan macam-macam? Enggak. Cambuk 100 kali cambukan. Cambuk 100 kali cambukan. Fala ta'khudhum bihima rafatun fi dinillah. Jangan sampai ada rasa belas kasihan kamu kepada pelaku zina itu gara-gara kasihan lalu kamu mengurungkan, membatalkan hukum Allah yang harusnya kamu timpakan kepada keduanya. Saya buatkan contoh. Si A dan si B, laki-laki dan perempuan berzina, Pak. Si A laki-laki orangnya gak terlalu gemuk, kurus, badannya ceking, kulitnya mulus, ganteng. Yang perempuannya, waduh, lebih cantik lagi, singset, langsing, ganteng. Cantik, maaf, kok ganteng sih, cantik. LGBT kalau ganteng sama ganteng. Lalu kedua pelaku zina itu lemah secara tubuh. Dan maaf, ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Dia saudara kandung kita. Kalau ditetapkan hukum dicambuk 100 kali, kasihan gak Bapak Ibu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada penguasa? Kira-kira tegakkan hukum Allah, cambuk saudara saya 100 kali atau jangan? Teori, mulut, cambuk. Ya cuman perumpamaan. Coba kalau seandainya benar itu. Atau saya lebih dahsyat lagi lah perumpamanya. Itu anak kandung kita. Apa yang terjadi? Zaman sekarang disembunyikan, bahkan dinikahkan kok sudah hamil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara malu sama manusia, tapi nggak malu sama Allah. Berhukum bukan dengan hukum Allah, tapi pakai hukum manusia. Ada orang-orang yang merasa belas kasihan, sehingga apa yang terjadi? Nggak ditegakkan. Ini sehubungan dengan ayat ini, Pak. Dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, ketika ada seorang pemuda bekerja pada sebuah keluarga. Jadi seorang pemuda belum nikah, bekerja di sebuah keluarga yang sebetulnya anak pemuda ini orang tuanya kaya, mampu, punya peternakan, punya usaha, punya perkebunan, tapi dia ingin mendidik anaknya untuk bekerja, mencari nafkah dengan tangannya, gak bergantung pada orang tua, sudah dewasa. Apa yang terjadi? Ternyata si anak laki-laki ini berzina dengan istri tuannya. Apa yang terjadi? Dan terbukti telah berzina. Dia mengaku telah berzina. Maka kemudian si bapaknya lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, anakku telah berzina dengan istri orang ini, dibawa nih suaminya. Orang ini punya istri dan anakku aku pekerjakan pada orang ini. Ternyata anakku berzina dengan istrinya. Bagaimana? Aku bertanya kepada seorang alim, katanya anakku harus dicambuk 100 kali. Lalu diasingkan 1 tahun. Lalu orang lain mengatakan dirajam.
Aku katakan kepada orang alim, aku tebus deh dosanya anakku yang berzina tadi kepada si tuan tadi. Karena kan dia telah berzina dengan istrinya tuan. Biar saya bayar kepada tuan tadi, biar memaafkan anak saya 100 ekor kambing dan 1 budak yang bagus saya beri. Jadi anak yang berzina itu hendak dibebaskan dengan tebusan 100 ekor kambing plus seorang budak. Kira-kira mahal atau mahal banget ini Pak? Mahal ditebus. Tolong ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah. Tegakkan hukum, dibaca oleh Rasulullah itu. Az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, dera kedua pelaku zina itu masing-masing 100 kali pukulan. Jangan ada rasa belas kasihan. Aku putuskan semua. Kambingmu yang 100, ambil kembali. Budakmu yang kamu tawarkan, ambil kembali. Anakmu didera 100 kali cambukan. Bukan cuma cambukan pelan-pelan kayak di Aceh, bukan main-main. Yaitu lumayan masih coba mendekatkan hukum Allah. Sebab apa? Hukum yang akan dilakukan di sana diganjal oleh pemerintah pusat, nggak pernah disetujui. Apa katanya? Tidak sesuai dengan hak azazi manusia. Selalu alasannya hak azazi. Padahal Allah yang telah menetapkan hukum. Maka apa yang terjadi ketika itu diperintah oleh Rasul, si laki-laki itu anaknya dicambuk 100 kali cambukan, diasingkan 1 tahun, diusir dari tempat itu. Lalu Rasulullah berkata kepada Unais, ya Unais, datangi istri si laki-laki ini. Jika dia ngaku dia telah berzina, rajam dia sampai mati. Didatangi mengaku zina, dirajam sampai mati. Bagaimana suaminya? Sami'na wa ata'na. Kasihan istri saya dirajam sampai mati, gimana nanti anak-anaknya dan seterusnya. Tidak ada masalah. Kenapa? Hukum Allah harus tegak. Hukum Allah harus tegak. Maka inilah tidak pernah ada para sahabat itu ingin keluar dari hukum Allah. Kenapa? Menyadari kalau lebih taat kepada hukum manusia, dia termasuk syirik. Maka ditegakkanlah hukum Allah tersebut. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di ujung ayatnya, perintah Allah apa? Faliyashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Hendaklah ketika melaksanakan hukuman kepada kedua pelaku zina itu disaksikan oleh segolongan orang beriman. Kira-kira gimana Pak? Jadi katakanlah ada orang tua, ada keluarga terhormat Pak. Anaknya berzina. Malu atau malu banget Pak? Lalu diumumkan si perempuan dan laki-laki yang berzina itu, ini anaknya Fulan, namanya Fulan bin Fulan. Nanti di hari yang ditentukan, kita akan saksikan di tanah lapang, akan kita cambuk 100 kali, karena dia sudah belum pernah menikah, masih berjaka atau gadis. Akan dirajam sampai mati kalau dia sudah pernah menikah, baik itu dalam janda atau duda atau masih dalam pernikahan. Diumumkan, mari kita saksikan hukuman itu. Mau ditaruh di mana mukanya orang tua tadi Pak? Yang tadinya terhormat jadi kayak apa Pak? Jatuh. Makanya supaya nggak sampai jatuh harga diri di hadapan manusia gimana? Jangan ngomong-ngomong, jangan ditegakkan hukum Allah. Sembunyikan aja. Makanya dirubah sedemikian rupa hukum supaya apa? Tidak ditegakkan. Dibuatlah hukum manusia. Siapa yang mentaati berarti syirik dalam ketaatan. Banyak gak pejabat kita yang syirik dalam ketaatan Pak? Wong mereka yang membuat hukum kok. Peninggalan hukum jahiliyah dari penjajah itu dipakai. Giliran hukum Allah, padahal ketika merdeka apa ngomongnya? Atas berkat rahmat Allah. Ngaku ini dari Allah. Giliran kata Allah tegakkan hukum Allah, gak bisa, hukum Allah mah terlalu kejam, gak adil. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini salah satu hukum yang Allah harus tegakkan, yang Allah perintahkan ditegakkan. Yang gak mendekatkan hukum Allah,
mereka telah ingkar. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Perzinahan gimana di negara kita? Bahkan banyak tempat yang melegalkan perzinahan. Kenapa? Hukum Allah nggak ditegakkan. Kalau hukum Allah tegak betul-betul di negara kita, orang mau berzina mikir atau mikir, Pak? Berapa kali mikirnya, Pak? Waduh, berkali-kali mikir. Kecuali nyari tempat yang paling ngumpet, zina udah. Tapi kan Allah tetap melihat, Anda bebas di dunia. Yang namanya pencopetan, pencurian, penggarongan, dan seterusnya, Pak. Kira-kira, bahkan korupsi, merajalela enggak? Kenapa? Hukum Allah tentang pencurian enggak ditegakkan. Kalau tegak hukum Allah gimana, Pak? Dulu sebelum ditertibkan di Mekah dan Madinah sana, tahun-tahun di bawah 2015 lah masih ada. Kalau Bapak Ibu umroh atau haji di sana, keluar masjid banyak orang yang tangannya buntung. Apa penyebabnya itu, Pak? Mencuri. Mencuri. Kasihan dong dipotong tangan. Lah disuruh jangan mencuri, mencuri, Pak. Hukum Allah telah tegak. Apakah boleh dimaafkan? Tidak. Sepanjang dia telah mencuri dan sampai nisabnya, batas minimalnya, yakni 1/3 dinar, maka dipotong. Berapa 1 dinar? 4,25 gram. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, bukan lagi 1/3 dinar, 1/4 dinar. Jadi sekitar 1 gram lebih. Berapa 1 gram, Pak emas, Pak? Mencuri dengan nilai 1 gram emas, potong. Allah perintahkan itu di surat 5 Al-Maidah ayat 38. Wasariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Adapun laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, hendaklah pelaku pencurian itu potong tangannya. Kedua pelaku pencuri potong tangannya. Gak peduli, Pak. Gak peduli. Di saat Fatu Mekah, di Mekah, Rasul masih di Mekah nih, belum kembali ke Madinah. Terjadi kasus seorang wanita anak bangsawan mencuri. Kok bisa ya wanita cantik anak bangsawan kaya raya mencuri, Pak? Ternyata diketahui kesini menurut ilmu kedokteran ada penyakit apa namanya, Pak? Orang yang suka mencuri padahal dia mampu. Kleptomania, kebiasaan nyuri. Ketangkep, ketahuan, dilaporkan. Tapi belum sampai kepada Rasulullah. Apa yang terjadi ketika itu? Si perempuan anak bangsawan itu minta perlindungan kepada bapaknya. Bapakku, jangan dipotong tanganku. Apa yang terjadi kalau anak gadis yang cantik, wanita bangsawan, tangannya buntung? Pasti ketahuan pernah mencuri. Malu atau malu banget, Pak? Ayahnya kemudian minta izin. Duh, ini siapa ya yang bisa minta keringanan bicara sama Rasul? KTBLC, KKN, biar jangan sampai dipotong oleh Rasul. Gimana caranya? Dicari-cari-cari, akhirnya apa? Oh, minta tolong sama anak angkatnya Rasulullah. Yani Zaid bin Haris. Nah, Zaid bin Haris ini, Pak, Bu, punya anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu sangat disayangi Rasul. Karena Rasulullah putra laki-lakinya semuanya wafat. Nah, Pak, kalau Bapak punya anak yang disayang banget, anak Bapak minta sesuatu ke Bapak, kira-kira gimana? Pasti kan? Nah itu, cara politiknya begitu. Gimana cara deketi Rasul, biar Rasul bisa memaafkan? Melalui anak kesayangannya. Tolong dirayu tuh Rasulullah, biar Rasulullah bisa mengurungkan. Mau ditebus.
Semua hasil curiannya dikembalikan, dibalas 100 kali lipat hasil curian. Bangsawan kok. Maka Usamah bin Zaid datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ada seorang wanita bangsawan mencuri. Orang tuanya ingin menebus dan ingin supaya dimaafkan, jangan dipotong tangan. Rasul tadinya duduk, Pak. Mendengar kata-kata Usamah bin Zaid, berdiri Rasulullah. Amma ba'd, demi Allah, orang-orang terdahulu binasa. Kenapa? Karena apabila ada seorang kaya yang mencuri dibebaskan, giliran orang yang mencuri miskin dipotong tangannya. Demi Allah ya Usamah, aku akan tegakkan hukum Allah. Demi Allah yang jiwaku digenggamannya. Andai kata Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku bapaknya yang akan memotong tangannya. Siapa yang berani menghalangi hukum Allah? Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saat itu langsung Usamah bin Zaid menangis. Ya Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Salah apa Usamah? Salah apa Usamah, Pak? Sebetulnya logika nggak punya salah, wong diminta kok. Tapi Usamah salah. Hukum Allah kok ditawar-tawar. Salah. Maka Rasul marah. Cara marahnya Rasul itu begitu, Pak. Demi Allah. Kalau hukum Allah nggak ditegakkan, lalu siapa yang akan menegakkan hukum Allah? Sampai bersumpah, demi Allah, jika putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Apa yang terjadi kemudian? Dipotong tangannya, Pak. Hukum tidak pandang bulu. Apa yang terjadi sekarang, Pak? Kalau pemimpin, pejabat, pembesar yang korupsi miliaran, kira-kira gimana, Pak? Giliran tokang curi ayam, digebukin, dipenjara. Mereka, hukum siapa itu yang ditegakkan? Bahkan mereka mencari hukum celah bagaimana caranya agar tidak berat dalam hukuman ketika dia telah berhasil mencuri uang rakyat. Kenapa? Karena hukum Allah diabaikan. Allah sudah katakan itu, dipotong sebagai apa? Hukuman atas perbuatan nakalam minallah, siksaan dari Allah. Ada siksaan di situ, Pak. Ada siksaan dari Allah. Maka di zaman Rasulullah, para sahabat itu sangat takut dengan hukum Allah. Diceritakan dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki mencuri. Kemudian laki-laki itu telah mengakui pencuriannya dan telah datang kepada orang yang hartanya dicuri. Lalu dia katakan, harta yang aku curi itu sudah tiada. Lalu si pencuri telah dimaafkan oleh orang yang hartanya dicuri. Dan harta curiannya sudah ada. Buktinya sudah nggak ada, sudah dimakan untuk diri dan keluarga. Maka dimaafkanlah oleh orang yang dicuri. Tapi si laki-laki pencuri ini gak puas. Waduh, dimaafkan. Kan ayatnya dipotong. Datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku telah mencuri. Dan barang curianku sudah gak ada. Sudah dimaafkan oleh orang yang dicuri hartanya. Tegakkan hukum Allah. Tegakkan hukum Allah. Rasul tadinya diam, Pak. Ya Rasulullah, saya telah mencuri. Demi Allah saya mencuri. Diulangi, dia telah bersumpah 4 kali sumpah bahwa saya telah mencuri. Rasul mengatakan, aku tidak nyangka engkau telah berbuat seperti itu. Engkau seorang pemuda yang alim. Engkau seorang ahli ibadah. Kau mencuri sih. Demi Allah ya Rasulullah, aku khilaf dan aku telah mencuri. Tegakkan hukum Allah. Apa kata Rasulullah? Bertobatlah. Bertobatlah kepada Allah. Tapi ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah. Potong tangannya. Dipotong tangannya oleh Rasul, oleh orang yang diperintah Rasul, dibawa lagi kepada Rasul. Dalam keadaan tangan sudah buntung. Apa kata Rasulullah? Ketika lihat tangannya telah buntung, bertobatlah kamu kepada Allah. Allahumma tub alaih. Allahumma tub alaih. Allahumma tub alaih. Ya Allah terima tobatku, ya Allah terima tobatku, ya Allah terima tobatku. Di hadapan Rasul dia bertobat. Setelah 3 kali dia berdoa, maka Rasulullah mengangkat tangannya. Allahumma tub alaihi. Ya Allah terimalah tobatnya. Ya Allah terimalah tobatnya.
diterima oleh Allah taubatnya. Maka turun ayat surat An-Nisa ayat yang sebelumnya, ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah Allah utus seorang rasul kecuali rasul itu diutus untuk ditaati atas izin Allah. Kira-kira para sahabat itu kalau rasul sudah menetapkan hukum gimana, Pak? Luar biasa. Wa in ja'uka, dan apabila mereka itu datang kepadamu ya Rasulullah ketika telah berbuat dolim. Jadi ada orang mencuri, ada orang berzina, datang pada Rasul ngaku atas perbuatannya. Fastaghfirullah, lalu disuruh taubat mohon ampun pada Allah. Fastaghfaralahumur Rasul, lalu Rasul mendoakan ampunan pada Allah biar diampuni dosanya. Lawajadullah tawwabar rahim. Maka akan didapati Allah itu maha penerima tobat, Allah itu maha penyayang. Jadi orang-orang yang telah berbuat kejahatan datang kepada Rasul minta perlindungan atau minta tegak hukum Allah. Kalau zaman sekarang ada orang berbuat jahat datang ke penguasa minta perlindungan atau minta tegak hukum Allah. Berbalik sekian derajat, Pak. Maka itulah generasi terbaik di antara umat. Siapa generasi terbaik? Khairukum qarni, kata Rasul. Yang terbaik dari umatku adalah qarni, kurunku, sahabat. Summal ladzi yalunakum. Kemudian setelah itu, setelah kamu. Siapa itu? Tabi'i. Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah tabi'i. Siapa itu? Jadi para ulama telah sepakat, rawi ragu menyebutkan apakah cuma sampai generasi ketiga atau summa yalunahum, generasi ketiga berikutnya, generasi keempat, tabi'ut tabi'i. Tapi sebagian ulama telah condong tabi'ut tabi'i. Siapa itu sahabat? Yang bersama Rasul. Siapa itu tabi'i? Yang berjumpa sahabat. Siapa itu tabi'ut tabi'i? Yang berjumpa dengan tabi'i, tidak ketemu sahabat. Inilah Imam Darul Hijrah. Siapa paling terakhir? Ahmad bin Hanbal. Karena beliau menjadi imam ketika tahun 200 sekian. 170-an. Berarti sudah wafat 200 lebih. Berarti sudah generasi kedua dari kalangan sahabat. Tabi'i. Ini imam yang luar biasa. Diawali dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah masih tabi'i karena berjumpa dengan sahabat. Malik bin Anas sebagian masih berjumpa dengan sahabat. Tabi'ut tabi'i. Tapi ketika sudah mulai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, enggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'i, tabi'ut tabi'i. Ini generasi terbaik yang apabila berbuat salah ngaku salah, tegak hukum Allah. Bagaimana kalau ada orang tidak tegak dengan hukum Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Allah ulang sampai 3 kali di surat 5 ayat 44, surat 5 ayat 45, surat 5 ayat 47. Berkaitan dengan hukum yang ditegakkan tetapi di luar hukum Al-Qur'an, di luar hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Kafir, fasik, kafir, zalim, fasik. Dalam menetapkan hukum diantaranya apa, Pak? Hukum kisos. Bapak Ibu kalau berbicara masalah kisos, itu kira-kira apa, Pak, yang dimaksud hukum kisos? Apa hukum kisos? Ada orang bunuh dibalas dengan, apakah hanya itu? Bunuh dibalas bunuh itu sebagian dari hukum kisos. Kalau kita lihat Al-Baqarah ayat 178, kutiba alaikumul kisos fil qatla, telah diwajibkan oleh Allah atas kamu kisos, jelas banget hukumnya.
fil qatla, dalam hal membunuh. Al-hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Kalau ada seorang merdeka membunuh, balas bunuh yang merdeka tadi. Kalau ada seorang budak membunuh, bunuh lagi budak tadi. Ada seorang wanita membunuh, bunuh lagi wanita tadi. Kisos dalam hal pembunuhan. Apakah kisos itu dalam hal pembunuhan? Tidak. Tidak. Coba lihat surat 5 ayat 45. Apakah kisos hanya dalam hal pembunuhan? Tidak. Bahkan apakah hukum kisos itu hanya ditegakkan dalam Al-Quran? Tidak. Sejak dari kitab Taurat, kitab Injil, Allah sudah tegakkan hukum kisos. Maka dikatakan, wa katabna alaihim fiha, dan Allah telah katabna, telah menetapkan, telah menulis alaihim, kepada mereka, fiha, di dalamnya, yakni di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Apapun yang telah tetapkan dalam kitab Taurat dan Injil, dan Allah tetapkan dalam Al-Quran, berlaku seterusnya. Annan nafsa bin nafsi. Ada orang membunuh, maka jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini. Ada orang mukul mata, matanya sampai hancur, buta, balas lagi dengan mata. Wal udhuna bil udhuni. Telinga dengan telinga. Kemudian apa lagi? Wal anfa bil anfi. Hidung dibalas dengan hidung. Wasinna bisini. Gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha kisos. Ada luka yang Anda derita sekecil apapun, ada kisosnya. Jadi apa itu kisos, Pak? Membalas dengan balasan yang setimpal. Dipukul mata, boleh balas, boleh. Mata lagi yang dipukul. Dipukul pakai tangan, balasnya pakai tangan. Jangan ambil batu gebuk, gak boleh. Harus seimbang. Ini namanya kisos. Tapi orang yang bizdolimi memaafkan, ada nggak hukum kisos? Enggak berlaku, karena sudah dimaafkan. Maka ujung ayatnya apa? Terjemahannya biasanya, barang siapa yang melepaskan hak kisosnya. Betul begitu, Pak? Betul begitu? Coba lihat dalam bahasa Al-Qur'annya. Faman tasaddaqa bihi. Barang siapa yang bersodakoh dengan hak kisosnya itu. Hi-nya itu kata ganti untuk kisos, membalas. Apa maksudnya sodakoh? Maaf, orang kalau dengar kata sodakoh itu biasanya yang terlintas di sini apa? Apa, Pak? Duit kan? Maka coba, maaf sebelum saya lanjutkan ayat ini, coba lihat surat 63. Surat ayat 63. Bahkan ini kemudian diartikan seakan-akan sedekah itu pakai duit. Surat 63 Al-Munafiqun, di ujung ayat 9 Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah. Hai orang beriman, jangan sampai kamu punya harta, kamu punya anak, punya segalanya, jangan sampai kamu jadi lupa Allah. Lalai sama Allah, nggak ingat Allah. Siapa yang berbuat demikian pasti rugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka diperintah apa oleh Allah di ayat yang berikutnya, ayat 10? Wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kamu. Pak, rizki itu apa, Pak? Terjemahannya apa itu, Pak? Ayat ke-10 terjemahannya apa? Dan infakkanlah sebagian dari harta. Betul begitu? Apakah rizki itu berupa harta? Harta itu baru sebagian kecil dari rizki, Pak. Bapak sehat, rizki bukan sih? Bapak punya ilmu, rizki bukan? Bapak punya tenaga, rizki bukan? Apakah yang namanya menginfakkan sebagian rizki hanya pakai duit? Orang miskin gak bisa mengamalkan ini, Pak. Gak punya duit. Jadi maksudnya apa sih? Infakkan sebagian rezeki itu apa yang Allah dapatkan kepada Allah berikan kepada kamu, lalu kita dapatkan dari Allah, kita infakkan. Orang punya harta, infakkan dengan harta.
Orang punya ilmu, infak dengan ilmu. Orang punya tenaga, infak dengan tenaga. Orang punya akhlak, infak dengan akhlak. Orang punya rasa lembut, pemaaf, infak dengan memaafkan. Infak dengan memaafkan. Maka tadi surat 5 ayat 45, memaafkan itu dikatakan apa? Sedekah. Maka di ujung ayatnya mengatakan apa di situ? Jangan sampai kamu terlambat. Kalau sudah terlambat sepanjang hidup kamu gak infak, fayaqul, maka dia akan berkata, mereka yang mau mati berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabb, tolong berikan tunda kematianku sebentar. Fa'as-sadaqah, saya mau sedekah. Apakah hanya dengan duit? Orang mengatakan tuh, kenapa orang mati yang paling diinginkan adalah sedekah? Kenapa? Karena dulu di dunia pelit. Lalu sedekahnya diartikan apa? Duit. Kalau gitu, ayo sedekah pakai duit, pakai duit. Sedekah nggak hanya dengan duit, Pak. Diterjemahkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Anda gak punya duit, pakai ilmu, pakai senyum. Tapi jangan cengengesan terus, senyum-senyum, jangan. Artinya apa? Segala perbuatan baik itu bernilai sedekah. Maka minta di situ fa'as sedekah, saya akan bersedekah dengan semua yang saya mampu. Wa aku minas solihin, maka ada gandengannya. Saya ingin jadi orang yang soleh. Jadi sedekah itu Pak, Bu, maaf, jangan hanya terpikirkan sedekah hanya pakai materi. Kembali ke surat 5 ayat 45 tadi. Kan boleh kita menegakkan hak kisos kan Pak? Bapak dipukul, boleh pukul lagi? Boleh. Bapak dihina, boleh hina lagi? Boleh. Sebanding, setimpal. Tapi jangan melampaui batas. Kalau Bapak mau melepaskan hak kisos, berarti apa namanya Pak? Memaaf. Apa Allah katakan tadi? Faman tasaddaqa bihi. Maka barang siapa yang bersedekah dengan hak kisos itu, berarti dia enggak mengkisos tapi dilepas hak kisosnya. Berarti memaafkan orang yang telah mendoliminya. Dapat apa Pak? Dapat apa Pak? Pemaafan. Fahuwa kafaratullah. Dengan kamu tidak balas itu, kamu akan digugurkan dosanya, dimaafkan oleh Allah. Betul begitu? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu lebih enak, lebih baik memilih dapat ampunan dari Allah atau membalas? Gak berani jawab, malu sendiri. Kalau jawab ampunan, berarti berat, Anda harus memaafkan kesalahan orang. Balas, silahkan, tapi gak dapat apa-apa dari Allah. Ayo pilih mana Pak? Mulai saat ini, pilih memaafkan, dapat ampunan. Berat banget Ustaz, orang itu dimaafkan, udah keselin banget. Ya silahkan Anda balas, tapi Anda nol, gak dapat apa-apa. Yang penting membalasnya sesuai dengan hukum. Kalau Anda membalasnya berlebihan, berarti gak sesuai hukum Allah. Maka apa ujung ayatnya kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Bapak Ibu, mana sih yang paling baik ketika kita disakiti orang, dihina orang, dicela orang, didolimi orang, memaafkan atau membalas? Jawabannya lemah lembut begini ya, gak kedengerannya. Surat 42 ayat 39 coba lihat Pak. Dan sampai ayat 40-nya. Walladzina subhanallah. Apa Pak? Walladzina idza subhanallah, jazakallahu khairan. Walladzina idza asabathum, dan apabila orang-orang yang apabila dia ditimpakan suatu walladzina idza zulimu, dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, dihina, dipukul, dicela atau apapun, hum yantasirun, mereka punya hak untuk membela diri. Itu maksudnya apa sih?
Membalas dengan kisos, setimpal. Maka dijelaskan di ayat 40-nya, wa jazaa'u sayyi'ah, apabila Anda ingin membela diri, membalas perbuatan dolim orang, maka balasan buruk itu sayyi'atin mithluha, dibalas dengan perbuatan yang sebanding dengan perbuatan buruk itu. Boleh nggak balas, Pak? Ayo, mau balas apa enggak? Ayatnya belum berhenti, Pak. Apa lanjutan ayatnya? Faman afa. Barang siapa yang didolimi tapi mau memaaf, fa'aslaha. Maafkan bukan cuma ya gue maafin, bukan. Tapi dengan tulus, sehingga apa? Ada gandengan di situ. Memaafkan dan islah, memperbaiki diri dan tetap berbuat baik. Dapat apa, Pak? Fa'ajruhu 'alallah. Dapat pahala dari, yuk Bapak Ibu sekarang mau dapat double pahala dan ampunan atau balas? Silahkan amalkan. Yang penting pakai hukum Allah. Subhanallah, memaafkan itu luar biasa, Pak. Kenapa ya banyak orang Islam kok nggak suka saling memaafkan? Mari kita rayakan kelahiran Nabi, kita contoh akhlaknya Nabi. Setelah itu dia di luar kok akhlaknya buruk. Buktikan dong bahwa Anda sayang sama Nabi. Buktikan dong Anda betul-betul mengikuti akhlak Nabi. Pemaaf Nabi itu pernah Nabi membalas. Coba cari ayat Nabi balas. Kecuali perang ya Pak ya. Kalau perang itu apa? Disuruh. Tapi ketika Rasul dihina, dicela, disuruh apa oleh Allah? Cuman satu, Pak. Tinggalkan aja. Kalau Anda nggak bisa memaafkan, tinggalin. Jangan dibalas. Tapi ketika telah turun surat Ali Imran 159, sejak turun ayat ini Rasul nggak pernah balas. Karena ada perintah di sini, Pak. Coba perintahnya apa? Surat 3 Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah ya Muhammad kepada kamu, kamu itu lintalahum, lemah lembut, sayang kepada orang-orang. Meskipun itu orang kafir, Rasulullah masih lembut kepada mereka. Maaf, secara hablum minanas, kalau urusan akidah nggak pernah ada lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, jika kamu itu keras, hatimu itu kasar, lam faddu min haulik, maka orang-orang akan lari dari sekitar kamu, lari dari kamu ya Muhammad. Perhatikan Pak, ujung ayatnya apa Bapak Ibu? Fa'fu anhum. Jika mereka menyalahi kamu, mendolimi kamu, menyakiti kamu, ya Muhammad, maafkan mereka. Ada pilihan bagi Rasul? Kalau untuk kita tadi gimana Pak? Di surat 42, ayat yang ketiga 940. Boleh balas, tapi kalau maafkan, bagus, dapat pahala. Kalau memaafkan, dapat ampunan. Ada pilihan, tapi Allah katakan, balas dulu boleh. Karena hakikatnya kita itu susah memaafkan. Tapi untuk Rasul, fa'fu anhum. Muhammad, maafkan mereka. Bukan cuma memaafkan Pak. Wastaghfir lahum. Dan mohonkan ampunan untuk mereka. Bapak mampu nggak? Ibu mampu nggak? Ada orang nyakiti kita, langsung kita datangi, aku maafkan kesalahanmu. Ya Allah, ampunilah orang yang telah menyakiti saya. Ada nggak begitu? Yang ada, ya Allah biar sambar geledek, ya Allah biarin, sumpah 7 turunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ngomong umatnya Rasul, ngomong cinta dengan Rasul, malu seharusnya kita. Cinta dengan Rasul itu kita buktikan, coba akhlak Rasul. Kalau toh kita belum bisa seperti ini, kita mengikuti anjuran Allah di surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 10. Apa perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dan ini berlaku untuk kita juga. Kalau kita nggak tahan, mau memaafkan masih gondok, boro-boro berbuat baik sama dia, doakan ampunan. Dah, kalau gitu diam, jangan balas, tinggalin aja. Wasbir ala ma yaqulun. Ketika kamu dihina, ketika kamu dicela, sabar, sabar, sabar.
Apapun yang mereka ucapkan kepada kamu, sudahlah. Jika kamu dihina ternyata benar, mohon ampun sama Allah. Jika kamu dihina ternyata enggak benar, semoga Allah memberikan kekuatan dan Allah mengetahui siapa kita. Sabar atas apa yang diucapkan oleh mereka. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalin aja. Tinggalkan dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Dah, maaf saya enggak ngelayanin kamu lah, daripada saya emosi, tinggalin. Jangan meninggalkan tapi sumpah serapah, yaitu enggak jamil namanya. Allahu Akbar, saudaraku sekalian. Ini berkaitan dengan menetapkan hukum. Ini banyak orang berlaku syirik dalam ketaatan menjalankan hukum, tapi dia tidak sadar. Bahkan maaf di negara kita, Pak. Ya kalau orang awam sumpah serapah bolehlah. Ini maaf sekali. Ustadznya, kiainya, ulamanya juga sumpah serapah. Mencaci maki. Ya Allah, kok bisa? Kenapa Rasulullah begitu dicintai sahabat? Padahal dulu sahabat itu sebagian ada yang dulunya musuh utama. Apa tuh? Akhlak, pemaaf. Bapak Ibu, Umar bin Khattab dulunya siapa? Amr bin Al-As siapa dulunya? Abu Sufyan siapa? Sumamah bin Utsal siapa? Khalid bin Walid siapa? Musuh semua itu dulu, Pak. Musuh yang luar biasa permusuhannya. Tapi kenapa kau menjadi sahabat? Karena Rasul nurut perintah Allah. Maafkan, doakan. Allah buktikan di surat 41. Surat Fussilat, Hamim As-Sajdah di ayat 34 dan ayat 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama perbuatanmu yang baik dengan perbuatanmu yang buruk. Tidak sama orang yang suka memaafkan dan orang yang suka membalas. Tidak sama orang yang kata-katanya kotor dengan orang yang pemaaf. Tidak sama kata Allah. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau kamu diberikan cobaan yang buruk-buruk, dihina, dicela orang, tolak perbuatan burukmu itu dengan perbuatanmu yang lebih baik. Rasul membuktikan enggak, Pak? Maka apa kata Allah di situ? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga ketika kamu memaafkan dan tetap berbuat baik, orang-orang yang tadinya ada permusuhan dengan kamu menjadi teman yang paling setia. Kira-kira dulu musuh-musuh Rasul setelah jadi sahabat Rasul itu gimana sih, Pak? Luar biasa. Jadi teman yang paling setia. Lihat Umar bin Khattab ketika masuk Islam, segalanya diserahkan untuk Rasulullah. Lihat Amr bin Al-As, segalanya diserahkan untuk Rasulullah. Orang-orang yang tadinya penentangannya begitu keras, Rasulnya memaafkan. Maka siapa sih yang punya sifat pemaaf itu, Pak? Allah katakan di ayat ke-35. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Enggak ada orang yang punya sifat pemaaf kecuali orang yang penyabar. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau belum bisa memaafkan berarti belum punya sifat. Siapa yang ngomong? Bapak sendiri sama Ibu barusan. Tapi ini ayat, Pak. Yang punya sifat pemaaf itu satu, penyabar. Orang yang penyabar nanti dapat apa? Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Tidak ada yang punya sifat baik kecuali orang yang nanti di akhirat akan mendapat kemenangan yang sangat surga, Pak. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu." Siapa yang di dunia sanggup mengendalikan marahnya dan memaafkan kesalahan orang, nanti di akhirat Allah jauhkan dari azabnya. Surga, Pak, tempatnya, Pak. Surga, Pak. Sampai dalam hadis qudsi diceritakan, siapa orang laki-laki yang mampu mengendalikan marahnya di saat dia mampu marah dan dia sabar ketika mendapat hinaan dan celaan,
Allah akan panggil nanti di yaumil akhir di dalam surga, siapa laki-laki yang pemaaf, siapa laki-laki yang penyabar. Aku sediakan 70 bidadari, yang mau dipilih yang mana? Yang bermata indah. Bapak mau memilih 70 bidadari yang mana yang pengen? Sabar. Nah, yang membuat kita nggak bisa sabar itu siapa, Pak? Siapa? Hawa nafsu syaitan. Jadi saat bapak ibu gak bisa memaafkan, gak bisa sabar, sesungguhnya lagi didatangi siapa? Coba lihat ayat ke-36-nya. Dari kata-kata sabar, sifat yang baik, tiba-tiba di ayat 36 ada kata-kata begini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Dan jika setan datang menggoda kamu, mengganggu kamu dengan suatu gangguan, buruan kamu mohon pertolongan kepada Allah. Banyak orang mengartikan ayat ini, kalau diganggu setan ada penampakan. Gak begitu maksud ayat ini. Setan yang dimaksud adalah setan yang ada pada diri-diri kita. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang sudah masuk ke dalam dada Anda. Sifat tidak mau sabaran, sifat tidak memaafkan, sifat dengki, sifat ujub. Itu setan itu, Pak. Berarti kamu lagi didatangi setan, buruan minta pertolongan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Dan setan itu terwujud dalam diri kita, yang paling dominan adalah sifat tidak bisa memaafkan. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Karena saya dikasih waktu sampai 40 ya. Ini sudah 42, saya minta waktu sedikit lagi. Silakan buka surat 7 Al-A'raf ayat 199 dan ayat 200. Ayat itu Allah tetapkan kepada kita, disuruh apa di situ, Pak? Khudzil afwa. Khudzil afwa. Apa terjemahannya? Jadilah, dalam bahasa Arabnya apa itu, Pak? Khudz. Apa itu khudz? Itu fi'il amr, ada perintah di sana. Khudz apa bahasa Arabnya artinya? Ambillah. Maksudnya apa? Ambil oleh kita sifat maaf, jangan sifat judes, jangan sifat membalas, jangan sifat arogan. Ambil oleh kita sifat terbaik yang jadi pemaaf. Khudzil afwa. Ambil olehmu, jadikan dirimu orang yang suka memaafkan. Tegas perintahnya. Bagaimana kalau ada orang mendolimi kita, menyakiti kita? A'rid anil jahilin. Jangan dianggap, jangan dibalas, jangan diperdulikan. Dah, tinggalin aja orang-orang jahil. Tinggalin aja, maafkan. Wih, nggak bisa memaafkan, berarti Anda sedang didatangi setan. Lihat ayat 200-nya. Persis seperti ayat 36 tadi. Hanya beda sedikit di kata-kata huwa-nya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Jika setan datang menggoda kamu, hendaklah kamu minta pertolongan sama Allah. Setan itu mendatangi kita dari sifat kita. Maka Sahal bin Sa'ad menyampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim, al-ajalatu minasyaitan. Sifat pemarah, sifat gak sabaran, sifat tergesa-gesa, sifat Anda tidak bisa memaafkan kesalahan orang, itu sesungguhnya sifat yang berasal dari syaitan. Mari kita berhukum dengan hukum Allah. Allah telah menetapkan hukum, jadilah pemaaf. Tegakkan hukum Allah. Insya Allah, jika kita tiap umat Islam masing-masing menegakkan hukum Allah, kita yang akan meraih kenikmatan itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menegakkan hukum Allah. Dan semoga kita terjauh dari syirik berupa ketaatan. Kita hanya mentaati Allah. Wallahu alam, dengan demikian subbab tentang syirik ketaatan sudah kita selesaikan. Insya Allah kita akan melanjutkan di kajian berikutnya hal-hal lain yang menghilangkan tauhid atau menafikan atau merusak tauhid. Jadi tauhid kita bisa rusak akibat sesuatu. Di sini nanti ada subbabnya. Pertama, berburuk sangka kepada Allah. Nanti kemudian ada lagi di sini yang berikutnya adalah ketika kita tidak yakin dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian bisa dengan tadi menghina sesuatu yang mengandung urusan akidah, zikrullah, melecehkan dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian.
Silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Ada ibu di belakang yang bertanya, silakan ibu. Satu pertanyaan Pak, kasihan Pak ibu itu sudah. Silakan ibu. Orang tuanya ya berzina ketika anaknya, orang tuanya berdosa. Kok sampai anaknya zina? Berarti nggak dididik. Dosa karena nggak mendidik, bukan dosa zina nyampe. Kecuali orang tuanya nyuruh zina, dosanya sama. Tapi kalau orang tua sudah didik, dosanya si anak. Lalu bagaimana tentang hukum Allah? Dosanya pembuat hukum. Hukum Allah dikatakan cambuk. Hukum Allah katakan rajam. Pemerintah katakan jangan. Dikasih apa? Dikasih peringatan aja. Bahkan apa namanya sekarang kalau ada orang salah narkoba, zina, di apa namanya? Rehabilitasi. Apakah dari rehabilitasi kemudian berubah? Banyak orang yang mengulangi kembali, sedikit sekali yang berubah. Boleh rehabilitasi dengan dalil Al-Quran. Intinya, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, ternyata si pelanggar hukum tidak ditegakkan hukum Allah, yang berdosa bukan si pelanggar. Dalam penegakan ya Bu ya, tetap si pelanggar hukum Allah itu berdosa. Dia telah berdosa melanggar larangan Allah. Tapi dalam hal penegakan hukum Allahnya, yang berdosa adalah ya yang membuat undang-undang. Wallahu a'lam. Maka setiap pembuat undang-undang kelak ditanya oleh Allah Subhanahu. Ternyata yang buat undang-undang itu gajinya kecil banget ya Pak ya. Dibandingkan konglomerat paling kaya di dunia, wong triliunan konglomerat di dunia kok. Gaji mereka cuma ratusan juta, paling miliar dalam 1 tahun. Alah kecil. Dalam 1 bulan 1 miliar. Kecil Pak. Gak ada apa-apanya dibandingkan untuk meraih surga. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan hikmah. Yang benar hanya dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah dari kami dan kita semua. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.